Shalom saudara semua. Shalom. Kita kembali lagi untuk beribadah kepada Tuhan walaupun lewat live streaming. Namun biar tetap hati kita sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan. Dan kita mau bersyukur sebab kita ada saat ini semua karena anugerahnya, semua karena perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau mengatakan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur atas semua sebab banyak yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya semua karena kebaikan. Haleluya. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Sebab Kau Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu jadi dalam hidup kami, jadi di hidupku. Sebab Kau Bapa yang mengerti segala yang kami, segala yang ku perlu.
kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Bapa di hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Bapa yang mengerti setiap keperluan kami Tuhan. Maka dari itu kami mau tetap bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan yang luar biasa Tuhan, untuk kami bisa kembali dipersatukan dalam ibadah walaupun online ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul Engkau hadir Bapa. Haleluya, dimanapun kami berada Engkau hadir Tuhan. Dari itu kami mau lebih lagi memuji dan menyembah-Mu Tuhan, sehingga Engkau disenangkan oleh setiap pujian yang kami naikkan ya Bapa. Terima kasih. Kami mau mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Bagi saudara-saudara yang baru melihat live streaming ini, mari kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita mau lebih lagi datang ke hadirat-Nya. Amin. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang baik. Amin. Haleluya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Dalam lagu ini dikatakan bahwa semuanya kita dapat bersyukur atas perlindungan Tuhan, karena kita mau berlindung dan mau berserah di hadapan Tuhan. Dan walaupun rasanya hari-hari ini mungkin ada saudara-saudara yang merasa
beban hidup yang semakin berat, namun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, dan waktunya juga waktu yang terbaik. Sehingga apapun yang diizinkan dalam kehidupan kita, semuanya di bawah kendali Tuhan. Maka dari itu, mari jangan lagi kita mengandalkan diri kita, namun mari kita mau berserah. Sebab apapun yang diizinkan terjadi dalam hidup kita, semuanya sesuai kehendak Tuhan. Maka dari itu, mari kita mengangkat pujian ini sebagai iman percaya kita bahwa Dia selalu baik dalam waktu yang Dia berikan kepada kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Kau izinkan Tuhan, Kau izinkan sesuatu terjadi, kami mau tetap percaya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Cobaan, ku tetap percaya waktu
sangat baik. Kami bersyukur apa yang selalu Engkau perbuat bagi kami itu pasti yang sangat terbaik ya Bapa. Oleh sebab itu, kalau kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan saat ini, kami yakin dan percaya Engkau memiliki satu rancangan yang besar yang akan Engkau beritakan pada saat ini Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami dan beri kepekaan bagi kami ya Tuhan dalam menanggapi kebenaran firman-Mu, agar benar-benar Tuhan kami menerima sepenuhnya berkat firman-Mu Tuhan dengan kekuatan urapan daripada-Mu, sehingga kami bukan sekedar ya Bapa mendengar saja, tapi benar-benar kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, dan benar-benar kami berpengalaman bersama-Mu Tuhan di dalam perjalanan hidup kami untuk berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya. Semua ya Bapa yang akan menghalangi untuk kami menerima berkat firman-Mu pada saat ini, kami mau tolak, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, bersabdalah ya Bapa lewat hamba-Mu ya Tuhan, biar benar-benar Tuhan dalam pengurapan dan hanya perkataan-Mu saja yang diberikan ya Tuhan pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan semua yang ada di rumah masing-masing, tapi tidak akan membuat kita menjadi sedih oleh karena Tuhan Maha Hadir dan ada di setiap rumah masing-masing. Justru ini adalah kesempatan kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik sekali, saudara. Hari ini saya ingin menyingkapkan angka 38 dalam sebuah peristiwa. Saudara ya, peristiwanya kita akan melihat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1-14. Kita akan baca bersama-sama secara bergiliran. Saudara juga yang di rumah membaca bersama-sama bergiliran, karena berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan seterusnya. Injil Yohanes pasal 5 mulai ayat 1-14 ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah,
lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik dari kisah yang benar, ini kisah kebenaran, saudara ya. Ini bukan sebuah dongeng. Seluruh Alkitab yang diceritakan adalah kebenaran. Perhatikan baik-baik, pada saat itu ada seorang yang lumpuh. Sebenarnya yang sakit banyak, saudara. Itu berada di pintu gerbang domba. Nah, ini ada di pintu gerbang domba, lalu ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda, saudara ya. Lalu kita lihat bagaimana ada 5 serambi, dan di serambi itu ada banyak sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Ngapain mereka? Menantikan goncangan air kolam. Sebab sewaktu-waktu kalau terjadi goncangan, terjadi kegerakan, saudara ya, di mana ada malaikat Tuhan di situ, sehingga ini sewaktu-waktu memang fenomenal jadinya. Sewaktu-waktu kalau terjadi goncangan, oleh karena adanya malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu siapa? Pelayan Tuhan. Barang siapa masuk ke dalam air itu, yang paling dulu, yang nomor 1 akan sembuh, apapun penyakitnya. Saudara ya, kesembuhan terjadi, dilakukan, dikerjakan oleh malaikat Tuhan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Sembuh apapun penyakitnya kalau masuk lebih dahulu. Nah, saudara ya, entah bagaimana, saudara, Tuhan hadir di situ. Tuhan tidak melihat si A, si B, si C, si D, tetapi yang Tuhan melihat ini orang yang sakitnya 38 tahun. Alkitab tidak juga menyebut adakah orang yang lebih sakit lebih lama daripada itu. Orang lumpuh tidak disebut berapa orang, tapi ayat berkata ada banyak sejumlah besar orang. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, saudara ya. Mungkin ada yang lain, itu yang terlihat secara kasat mata. Mungkin ada yang lain seperti penyakit-penyakit di dalam, saudara. Dan semua orang itu, termasuk orang yang 38 tahun sakit ini, saudara, mereka ini berpusat kepada satu titik, yaitu kolam Bethesda. Karena terjadinya sewaktu-waktu, saudara. Kalau misalnya sedikit kelewatan, tiba-tiba terjadi goncangan, karena ini rebutan untuk nyemplung duluan, saudara ya. Kalau terlewat, terjadi goncangan dan dia terlewat, katakan ada seorang yang terlewat, dia pasti nggak dapat apa-apa dia. Jadi semua orang mau yang lebih dahulu pertama masuk ke dalam kolam itu. Setelah itu terjadi kesembuhan, saudara. Nah, saudara, Tuhan melihat bukan kepada si A, si B, si C yang tadi saya bilang, orang-orang lumpuh yang saya bilang tadi, tetapi Tuhan datang kepada seorang, ini seorang saja, saudara ya. Kalau dilihat di Alkitab ini, kalau dilihat di kisah ini, kriterianya apa sih sampai kok Tuhan sembuhkan orang ini? Rasanya nggak ada kriteria yang mungkin lebih baik daripada orang si A, si B, si C, saudara. Kadang-kadang hamba Tuhan berkata, karena kamu harus percaya. Di sini kok nggak ada bicara mengenai percaya juga gitu ya. Tetapi kau Tuhan sembuhkan. Padahal kalau kita lihat bagaimana proses kesembuhannya, waktu Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Ya Tuhan, nggak ada orang yang membawa aku untuk masuk ke sana. Dan kalau aku sudah berusaha masuk, tetapi orang lain masuk, akhirnya aku nggak dapet. Kira-kira nih, harapan orang ini, maukah engkau Tuhan membopong aku lalu bawa ke sana? Lo fokusnya bukan sama Tuhan, saudara. Tapi Tuhan bilang, angkat tilammu, berjalanlah. Dia tidak mengandalkan Tuhan saat itu, saudara ya. Lalu kenapa kok bisa disembuhkan? Nah, saudara, pertama yang kita harus pahami tentang yang namanya anugerah. Saudara, pahami baik-baik bahwa Tuhan memberi anugerah kepada siapapun yang Tuhan beri. Saudara, lalu bagaimana kita mendapat anugerah? Tuhan mengatakan bahwa anugerahnya setelah dia mati di kayu salib, anugerahnya rata diberikan kepada semua manusia. Apalagi kepada kita, anak-anaknya. Nah, sebelum kita percaya kepada Yesus saja, dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kita.
Apalagi setelah kita percaya dan menjadi anaknya. Jadi anugerahnya itu rata buat kita sebenarnya, saudara ya. Jadi Tuhan banyak sekali anugerah yang diberikan dan cukup anugerah yang diberikan untuk kita. Stop. Anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah buat setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara ya, tapi hal ini kita harus percaya, kita harus pahami tentang anugerah. Anugerah itu adalah keadaan yang tanpa syarat. Tuhan akan mau, Tuhan akan kerjakan ini. Ini karena adanya satu keberadaan belas kasihan Tuhan. Karena kasih Tuhan kepada dunia, apalagi kepada. Jadi saudara, percayalah bahwa anugerah ini terjadi atas kita. Saya ulang, percayalah anugerah ini terjadi atas kita. Saudara, jadi dengar baik apa yang Tuhan bilang kepada kita, saudara, bahwa anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang dahsyat. Karena ini 38 tahun sakit lumpuh dan terjadi kesembuhan. Saudara, mari kita simak baik-baik. Saya ulangi ya, kalau secara harafiahnya tidak ada sesuatu yang unik, saudara ya. Tetapi kita akan melihatnya dari pandangan rohani. Pertama-tama, saudara perhatikan. Tuhan melihat orang ini dan tahu orang ini 38 tahun sakit lumpuh. Jadi angka 38 ini seperti angka yang unik, saudara ya. Oke, tetapi dengar baik, kesembuhan itu terjadi pun tanpa Tuhan menuntut sebuah percaya. Tuhan tidak menegur orang ini, kok kamu nggak percaya kepada aku sih? Tetapi Tuhan langsung saja menyembuhkan orang ini, walaupun orang ini berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menolong aku untuk masuk ke kolam itu supaya aku sembuh. Waktu Tuhan nanya, maukah engkau sembuh? Tidak ada orang yang menolong aku. Bahkan dia pun mengatakan, bukan kepada, jadi kalau kita lihat ya, dia 38 tahun sakit. Katakanlah pada saat dia sakit, usianya waktu masih bayi, misalnya nih ya, misalnya. Berarti usia dia kurang lebih 38 tahun begitu ya. Yesus usianya berapa? 30 tahun. Oke, ini orang katakan tidak mengenal. Saya tidak tahu, saudara ya, apakah orang ini mengenal jelas Yesus. Tapi dia berkatanya kepada Yesus, Tuhan. Ya, kalau dianggap mirip-mirip ya, yang namanya 30-38 tahun ya bisa dikatakan bro gitu kan, atau mas bro gitu ya. Tapi orang ini telah menghargai Tuhan sebagai menyebutnya Tuhan, gitu loh. Saudara ya, di dalam bahasa Yunaninya, kurios, artinya master, Tuhan, sama dengan Mesias. Tapi saudara, arahnya bukan kepada Tuhan. Dia sudah menyebut Tuhan, tapi arahnya kepada malaikat Tuhan, kepada pelayan Tuhan. Saudara ya, kadang-kadang saudara ya, kita menunggu ada hamba Tuhan yang diurapi. Betul, bagus saudara. Tetapi sebenarnya Tuhan bisa hadir di setiap persoalan kita, di rumah kita masing-masing, dan Tuhan akan mengerjakan keajaiban. Gak usah menunggu hamba Tuhan. Gak usah menunggu air itu goncang, terjadi kegerakan atau KKR atau ibadah-ibadah, momen-momen yang luar biasa seperti itu. Tuhan itu ada di setiap hidup kita, saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari saudara, itu sebabnya mari kita akan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja, saudara ya. Ingat, anugerah, dan kita semua dikasih anugerah oleh Tuhan. Tapi mari kita lihat kronologis dari kesembuhan yang terjadi atas orang ini. Yang pertama adalah Yesus melihat dulu. Yesus datang, dia sih melihat semua, tapi entah kenapa kok dia perhatiannya kepada orang 38 tahun ini. Jadi Yesus melihat, kita ulang kembali baca ya. Ini perhatikan baik-baik saudara ya. Jadi yang pertama ini adalah Yesus melihat dulu. Ya, ayat 6 coba yuk dibaca. Dari Yohanes pasal 5 tadi. Ya, ayat 6 coba dibaca. Yohanes pasal 5 ayat 6.
Yohanes pasal 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Ya. karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau Nah, sembuh? ini dari pihak Tuhan ya. Yesus pertama melihat. Dan itu artinya Yesus hadir. Jadi ini adalah proses terjadinya sebuah kesembuhan. Pemulihan kaki, saudara ya. Kaki ini bicara mengenai pendirian kita. Sehingga kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang gagal melakukan kebenaran firman Tuhan karena dia lumpuh rohani. Dia tidak mampu berjalan sesuai kehendak Tuhan. Jikalau ini sebuah peristiwa, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, karena orang ini ya yang namanya 38 tahun paling kerjanya kalau lumpuh ya mengemis, saudara ya. Ini pekerjaan. Jadi kalau berkaitan dengan pekerjaan, bisnisnya lagi lumpuh, saudara ya. Ekonominya lagi lumpuh. Jadi Tuhan mau mengerjakan pemulihan terhadap bisnis yang lumpuh, terhadap ekonomi yang lumpuh. Kalau ini berkaitan dengan sakit apapun sebenarnya, supaya terjadi pemulihan, saudara. Nah, baik secara rohani maupun secara jasmani, Tuhan siap memulihkan kita, saudara. Sama seperti orang ini, pertama-tama adalah Tuhan hadir. Nah, pertanyaannya, Tuhan hadir nggak dalam hidupmu selalu? Tuhan hadir nggak dalam rumah tanggamu? Tuhan hadir nggak saat kau sedang dalam masalah? Lalu yang poin kedua, Tuhan melihat, saudara ya. Tuhan melihat. Apakah Tuhan melihat, memperhatikan masalahmu? Percaya nggak setelah rasa, iya Tuhan perhatikan saya. Lah kalau Tuhan sudah perhatikan kita, saudara, Tuhan hadir, Tuhan perhatikan kita, tidak stop di situ. Karena ini yang paling terpenting dari semuanya. Tuhan berkata begini, ya setelah Tuhan hadir, Tuhan melihat ketiga dulu, Tuhan tahu. Tuhan tahu orang ini, dia tahu bahwa sudah sekian lama dia menderita seperti ini. Berapa lama? 38 tahun. Nah ini nanti angka ini nih yang menarik sekali. Lalu yang poin semuanya, ini yang paling terpenting. Tuhan bicara. Yesus berkata, Yesus berfirman. Firman Tuhan kita dengar di dalam hati kita. Ini yang paling penting. Maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau diselamatkan? Saudara ya. Jadi kalau kita lihat keadaan orang ini, saudara, Tuhan waktu dia sudah melihat, karena dia hadir, waktu dia tahu persis keadaan kita, saudara. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan aku sudah lama sekali menderita, kenapa engkau diam saja? Jadi karena Tuhan hadir, dan Tuhan melihat, dan Tuhan tahu sebenarnya. Nah, selanjutnya ini adalah klimaks dari semua. Tanpa ini yang nggak berguna. Mau Tuhan hadir, Tuhan melihat, saya merasa hadirat Tuhan, saya merasa ini dan lain sebagainya. Tapi Tuhan nggak berfirman. Diam saja, ya udah nggak ada apa-apa. Tuhan berfirman, Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Ungkapan maukah engkau sembuh ini, setiap orang pasti mau. Orang ini mau banget gitu loh. Tapi rasanya kok yang biasanya kita dengar ya, segala sesuatu yang terjadi, kalau misalnya kamu ingin sembuh, dipulihkan, mengalami mujizat, maka apa yang terjadi? Percaya. Andalkan Tuhan. Orang ini nggak mengandalkan Tuhan loh sebenarnya. Maukah engkau sembuh? Jawabannya sungguh. Ya, kalau misalnya saya bicara kepada seseorang dan harapannya harusnya kepadaku, tapi dia malah mengharap kepada yang lain. Ini rasanya kecewa. Ya kita baca, coba perhatikan ayat 7, perhatikan. Waktu ditanya maukah engkau sembuh, justru orang ini tidak mengandalkan Tuhan. Yuk dibaca. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dahulu. Iya, Tuhan, tidak ada orang yang membangunkan, yang membawa aku ke sana. Kalau airnya mulai goncang, loh,
Dia ngomong Tuhan, tadi saya sudah bilang. Lucu kan? Nggak mengandalkan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Jadi Tuhan rasanya, ya mau gimana ke ayat 8 dibaca. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Ya, banyak kali kita kan mendengarnya gini nih. Percayamulah, imanmulah yang menyelamatkan engkau. Imanmulah yang menyembuhkan engkau. Tuhan hari ini nggak bilang begitu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Loh, nggak ada satu hal yang merupakan hal yang rasanya. Kok dia nggak punya alasan apapun, nggak ada yang cocok untuk terjadinya kesembuhan. Tapi Tuhan ngomong, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, ini yang saya dapatkan, saudara. Waktu Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Apa artinya? Artinya Tuhan bertanggung jawab. Dengan tawaran, dia menawarkan, maukah engkau sembuh? Dan itu mutlak menjadi bagian dari orang ini. Dan kita berdoa, ini menjadi bagian kita. Sampai terjadi sebuah peristiwa. Nah, saudara ya, maukah engkau sembuh? Ada suara dari Tuhan. Ada firman yang Tuhan nyatakan. Nah, sekarang respon dari orang ini. Karena dia mendengar. Respon pertama adalah dia mendengar. Makanya dia merespon. Mungkin responnya salah. Tapi yang paling pertama adalah dia mendengar suara firman. Nah, saudara, ini dia yang paling penting. Tuhan itu mau bicara kepada saudara. Bicara kepada saudara lewat ibadah streaming. Mungkin kemarin Tuhan bicara kepada saudara di dalam hatimu. Beberapa minggu lalu Tuhan bicara kepadamu di dalam hidupmu. Ya, ada hal yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Baik itu hal-hal yang merupakan teguran, baik itu hal-hal yang merupakan tawaran. Tapi itu Tuhan bicara. Nah, setiap kita ini harus mampu. Nah, masuk lagi. Saudara, maaf tadi reconnecting. Inilah terbatasnya dari semua keberadaan di dunia ini, saudara. Tapi mari, makanya perlu sekali kita dengan Tuhan. Jangan terjadi putus hubungan dengan Tuhan. Kalau putus hubungan, itu dia, suara Tuhan tidak nyampe sama kita. Intim terus dengan Tuhan. Jaringan kepada Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dia akan kekal selama-lamanya, saudara ya, dan kuat lagi jaringannya. Ya, saya memberikan sebuah sharing aja. Di internet ini, saudara, kalau saya ngomong secara langsung, maka saudara akan terimanya nanti sekian detik, ada delay, saudara ya. Mau pakai apapun juga semuanya ada delay. Tergantung dari internet saya juga. Intinya pasti ada delay. Tapi Tuhan itu maha hadir, tidak ada delay. Jadi kalau Tuhan berkata A, akan kita dengar dalam detik yang sama A. Kalau Tuhan berkata B, akan terdengar dalam detik yang sama B. Dia di sorga jauh, saudara. Tapi dia berkata dan tidak ada delay sama kita. Bayanginnya kalau ada delay, maka ada hal yang paling penting di suasana itu. Lalu informasinya ada delay, saudara. Perintahnya ada delay. Kalau misalnya di dalam peperangan begitu, perintahnya delay, saudara. Wah, bisa udah mati duluan. Sekian menit aja sudah bisa berbahaya itu. Untung Tuhan kita maha hadir. Ya, itu sebabnya setiap kita, saudara, tetap apapun fasilitas yang dipakai, connectingnya dengan Tuhan, bukan dengan hambanya, bukan dengan malaikat Tuhannya, saudara ya. Saudara, bagaimana apa yang Tuhan bilang sama orang ini? Maukah engkau sembuh? Waduh, luar biasa ya. Biar kita dengar itu suara Tuhan. Biar saudara mampu mendengar suara Tuhan. Tuhan itu baik, saudara ya. Haleluya. Biar saudara mampu mendengar suara Tuhan. Maukah engkau sembuh? Nah, saudara, hal mendengar suara Tuhan ini sarananya di mana? Di penggembalaan. Saudara sudah tahu beberapa waktu lalu. Jadi di penggembalaan itu, saudara, ini sebuah sarana melatih supaya kita semakin peka terhadap suara Tuhan, semakin tajam. Jadi semakin lamanya kita digembalakan, bukan semakin banyaknya kita kritik, saudara ya. Semakin lamanya ke gereja, bukan semakin banyaknya kritik,
tapi semakin tajamnya pendengarannya kepada suara Tuhan. Itulah penggembalaan, saudara. Banyak anak Tuhan semakin lama jadi Kristen, bukan semakin sungguh-sungguh, tetapi semakin protesnya banyak. Salahkan inilah, salahkan itulah, dan segala macam. Saudara perhatikan baik-baik. Kita baca ulanglah supaya kita memahami Yohanes 10 ayat 3 sampai 6. Yuk dibaca. Yohanes 10 ayat 3 sampai 6, kemudian nanti kita akan melihat ayat 16. Saudara ya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 6, kemudian ayat 16. Dibaca yuk. Yohanes 10 ayat 3, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Terus? Tetapi seorang asing pasti tidak lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 16, lompat. Ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Sebentar, ayat 6 dulu kita baca. Ini perhatikan ya, pada saat Tuhan sudah menyatakan tentang domba dan gembala, saudara ya, ini Tuhan beri perumpamaan, tapi Tuhan begitu jelas sekali. Karena Tuhan tidak memakai contoh yang rumit. Ini contoh yang sederhana yang ada. Oke, saudara perhatikan. Jadi pada saat kita melihat bahwa di ayat ya Yohanes 10 sekarang ayat 6. Perhatikan ayat 6. Ayat 6, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Iya, tetap murid-murid gak ngerti itu maksud Tuhan. Apa sih perkataan tentang domba dan gembala, gembala dan domba, lalu domba itu mendengar suara gembala. Kalau ada orang asing tidak diikutinya karena suara asing tidak dikenal suaranya. Gak ngerti itu murid-murid. Sudah ya. Tetapi Tuhan terusin aja, ajarannya terusin ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Itu maksudnya kita, sudah. Terus domba-domba itu harus kutuntun juga. Iya. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Mendengarkan suaraku tetap domba yang di Israel, yang di zaman murid-murid, sampai nanti kita, sampai terus zaman ini terus berlanjut sebelum Tuhan datang. Nanti ada domba-domba yang datang sama Tuhan. Intinya cuma mendengarkan suara Tuhan. Terus dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu. Iya, satu gembala. Nggak bisa gembala-gembala lain, biarpun kandangnya lain, tapi tetap gembalanya satu. Siapa itu? Firman. Suara firman itu gembala kita, saudara. Jadi kalau saudara sebagai domba sejati, disitulah belajar saudara peka dengan suara gembala atau bukan. Seorang domba sejati itu mengandalkan pendengaran dan dengar-dengaran, saudara ya. Domba sejati itu saudara tidak mengandalkan matanya, tidak mengandalkan penampilan. Mata ini akan menimbulkan sebuah penampilan. Tapi yang didengarkan adalah firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan, firman Tuhan. Domba sejati itu akan lapar dan terus akan cari firman Tuhan, firman kebenaran, saudara ya. Nah, saudara dengar baik. Jadi kalau kita melihat bahwa orang ini, saudara ya, akhirnya mampu mendengar suara Tuhan. Ya, secara harafiahnya ya jelaslah karena dia tidak tuli. Tapi nanti ada pengertian rohaninya. Maukah engkau sembuh? Nah, waktu Tuhan bilang maukah engkau sembuh, itu jaminan, saudara. Pasti orang ini sembuh. Jadi waktu Tuhan nawarkan, itu jaminan. Wah, ini hebat sekali nih, anugerah Tuhan yang besar itu buat kita semua, saudara ya. Jadi yang penting dalam diri kita adalah mampu mendengar suara Tuhan. Ada orang bertanya kepada saya, bagaimana Pak Pendeta untuk bisa mengetahui suara Tuhan atau suara iblis atau suara manusia kita? Yaitu sarana penggembalaan. Terus dengar firman Tuhan dalam penggembalaan, maka lama-lama kita akan tajam, kita akan tahu perbedaannya, mana suara Tuhan, mana suara iblis, mana suara manusia. Karena kita semakin mendalami, semakin dalam di dalam penggembalaan, setia sebagai domba yang ikut suara gembala, saudara ya. Jadi semakin lama menjadi Kristen bukan semakin banyak protes, bukan digunakan mulut, saudara, tapi telinga, pendengaran, dengar-dengaran, banyak diam tapi banyak dengar-dengaran, saudara ya. Diamnya lebih banyak diam tapi lebih banyak mendengar. Ini Tuhan yang diinginkan sama Tuhan. Semakin lama kita makan semakin peka kepada suara Tuhan. Karena semua yang mengerjakan keajaiban adalah Tuhan. Lalu kalau dilihat secara harafiahnya tidak ada alasan Tuhan menolong orang ini. Tetapi kenapa ditolong?
Nah, ini sekarang pengertian rohani. 38 tahun. Ini unik banget. Kita baca Ulangan 2 ayat 14 sampai 16 untuk menyingkapkan angka 38 tahun. Ulangan 2 ayat 14 sampai 16. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, Ulangan dibaca. 2 ayat Ya. 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea Ya. sampai kita ada di seberang sungai Zeret. Ya, Ada 38 tahun. 38 tahun. Perhatikan ya, angka 38 tahun ini adalah sebuah peristiwa apa? Sampai seluruh angkatan itu, Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit habis binasa. dari perkemahan. Terus, Seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Terus, Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis. Binasa. Terus, Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit. sampai habis semua prajurit. Jadi saudara lihat dalam kitab Bilangan pasal 2, itu Tuhan menghitung. Semua yang dihitung adalah prajurit yang berusia 20 tahun ke atas. Berapa banyak? Ada 600.000 lebih orang. Saudara, waktu mereka sampai kepada Kanaan, maka mereka ini, saudara, yang berontak sama Tuhan. Jadi Tuhan bilang, semua prajurit yang dihitung, semuanya harus habis, mati semua di padang gurun. Sebenarnya, saudara, Tuhan siapkan 40 tahun lamanya. Tapi ada terpotong diskon kira-kira gitu ya. 38 tahun. Selesai sudah tuh. Jadi semua hal yang terjadi akhirnya finishingnya di 38 tahun. 2 tahun ini seperti bonus, saudara ya. Udah nggak sampai 40 tapi 38 tahun. Ini luar biasa, saudara. Memang yang Tuhan bilang, saudara ya. Jadi Tuhan itu seolah-olah juga di percepatan waktu. Sampai semua prajurit semua mati binasa. Nah, kita lihat, saudara ya, waktu Tuhan menyatakan sumpah mereka ini. Nah, ini yang terjadi. Apa yang Tuhan bilang, Bilangan 14 ayat 21 sampai 23. Nanti kita akan melompat. Atau Bilangan 14 ayat 21 sampai 29. Ini perhatikan, ini peristiwanya sampai Tuhan nyatakan hal ini. Yuk. Bilangan 14 ayat 21. Ya. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ya. Semua orang yang telah melihat kemuliaan Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di dan Mesir, tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir. Terus. dan di padang gurun. Terus. Namun telah 10 kali 10 kali mencobai aku, kata Tuhan. dan tidak mau mendengarkan Tuh, suaraku. tidak mau mendengarkan suaraku. Terus. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan Pasti bersumpah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah loh. Teruskan. kepada nenek moyang mereka. Ya. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Teruskan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, Ya. dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, Ya. akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, Ya. dan keturunannya akan memilikinya. Ya. Terus. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Terus. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, Ya. berapa lama lagi umat yang jahat ini akan Bersungut-sungut. kepadaku? Terus. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah Nah, ini para prajurit itu yang tadi tercatat itu bersungut-sungut. Ya, teruskan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Terus. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran. itulah prajurit tadi yang disebut dalam kitab Ulangan tadi. Terus. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Iya. Semua tanpa terkecuali. Yang berumur 20 tahun. Yang berumur 20 tahun ke atas. Terus. Karena kamu telah bersungut-sungut kepada Iya. Jadi 38 itu angka habisnya sungut-sungut. Nah, angka habisnya sungut-sungut.
Siapa yang sungut-sungut ini? Yang melihat mujizat Tuhan, yang 10 kali mencobai Tuhan, yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Saudara ya, yang isinya cuma sungut-sungut, tidak bersyukur. 38 tahun, semua prajurit habis. Semua selesai, semua sungut-sungut. Dari 600 lebih orang yang dicatat yang berusia 20 tahun ke atas, itu adalah usia yang dihitung sama Tuhan sebagai orang-orang yang dianggap sudah layak dan sudah dianggap dewasa, saudara ya. Lalu kemudian Tuhan bilang, karena mereka ini berontak sama Tuhan. Jadi singkat ceritanya, 12 pengintai Tuhan kirim. Ini sudah di tepi kanan sudah, tinggal nyebrang saja. Lalu mereka dapatlah yang dijanjikan Tuhan. Jadi nggak taunya janji Tuhan juga bisa batal, bukan dari Tuhannya, tapi dari kitanya yang membatalkan, saudara. Sehingga yang 20 tahun ke atas yang mendengar janji Tuhan bahwa akan menerima Kanaan, tidak pernah melihat tanah Kanaan, apalagi menikmati. Semua mati di padang gurun. Saudara perhatikan bahwa ini terjadinya setelah 12 pengintai dikirim. 2 pengintai memberitakan kabar baik, 10 pengintai memberitakan kabar busuk. Gara-gara 10 pengintai ini ada hoax gitu ya, ada kabar busuk, seluruh tentara 600.000 orang lebih itu ngikut yang 10 pengintai, saudara. Jadi Tuhan sudah mengambil keputusan. Akhirnya Tuhan bilang, muter balik lagi, berputar-putar. Karena berapa lama engkau mengintai? 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 hari, 40 tahun kamu berputar-putar sampai semuanya habis binasa. Tetapi dapat korting, 38 selesai sudah. Gitu saudara ya, Tuhan mempercepat waktu. Ya memang apalagi sekarang ini di zaman waktu Tuhan yang singkat, dipercepat waktu. Gampang kok, Tuhan mau tolong kita kok. Kadang-kadang ya, ini orang sudah 38 tahun berhenti sungut-sungutnya gitu loh, si lumpuh ini. 38 tahun itu sudah kapok dan sudah taubat, nggak mau cobai Tuhan lagi gitu ya. 38 tahun itu ya dengar suara Tuhan. 38 tahun itu adalah khususnya berhenti sungut-sungutnya. Kita kadang-kadang ya semakin lama kita menderita pasti semakin ngomel. Coba berhentilah. Nggak sampai 38 tahun misalnya. Hari ini berhenti, ya sudah selesai, Tuhan percepat kok. Nggak usah nunggu. Waktu Tuhan kadang-kadang kamu berhenti, sekarang sungut-sungutmu berhenti, sudah selesai hari ini. Wah, luar biasa. Ya itu tadi ya, begitu Tuhan bilang maukah engkau sembuh, dia dengar suara Tuhan, dia merespon, sekalipun ada respon yang keliru, tapi dia berhenti sungut-sungut. Nah, saudara ya, dia berhenti sungut-sungut, segera ditolong oleh Tuhan. Karena orang ini 38 tahun telah menderita lumpuh, tidak ikuti jalannya Tuhan, tidak ikuti. Ya saudara, ya maaf ini, lalu merasa ada connect yang tidak nyambung lagi. Hari ini kita tahu dan kita dapat berkat dari Tuhan. Jadi mari saudara, gampang sekali kok, firman Tuhan sederhana sekali. Yang kita harus lakukannya sederhana. Berhenti sungut. Bukan cuma di mulut ya, tapi di hati juga. Berhenti, betul-betul total berhenti loh. Habis prajurit itu. Prajurit yang sungut-sungut itu habis. Nah itu dia, saudara ya. Saudara, jadi memang ini dia dilatih sama Tuhan dalam pengembalaan. Perhatikan ya, gembala sama domba. Gembala itu perintah, saudara, kasih perintah. Dan domba itu cuma dengar suara saja nih, suara gembala nih. Kita ini memang dianggapnya domba Tuhan, tapi kan kita manusia. Di mana punya perasaan? Lalu kalau misalnya Tuhan ngomong, kita protes, ya bukan domba. Kalau gembala sama domba, maka gembalanya ngomong, domba dengar. Gembala ngomong, domba dengar, terus ngikutin kemana gembala pergi. Domba mau protes sama gembala, ya nggak tahu gembala, nggak tahu. Jadi domba cuma dengar aja. Tugas domba cuma mendengar, lalu kemudian ada orang asing. Oh ini bukan orang asing. Itu yang dilatih. Dari kecil sampai dewasa itu domba dilatih untuk pendengarannya.
Dia peka sekali, sampai luar biasa kepekaannya. Kalaupun orang asing mirip-mirip dengan gembalanya, suaranya nih ya, tetap dia peka. Ya, saudara ya. Ya, kadang-kadang kita ada password ya yang memakai suara, saudara ya. Bagaimana ketelitian dari komputer cara kerja sistem yang membedakan suara kita dengan suara orang lain gitu. Kalau misalnya si pemilik ini pakai password ngebuka branchasnya dengan suara, saudara. Kalau nanti dengan orang lain, biarpun mirip suaranya segala macam, kan ada orang yang mirip dengan suara si orang ini ya, si tokoh ini. Tapi tetap kalau dengan sistem dari komputer yang canggih di dunia ini, saudara ya, maka nggak bisa dia, karena tetap berbeda gitu loh. Ini hebatnya dari teknologi dunia. Lebih dari itu, Tuhan punya teknologi yang dahsyat. Dia mengajar kepada kita satu hal yang luar biasa. Jadi begitu saudara yang kita dengar suara, pertama-tama kan kalau Shalom saja, oh iya ini bukan suara Tuhan, ini suara orang asing, ini bukan suara firman, ini suara orang asing. Oh iya, lama-lama tuh cepat merespon saudara. Responnya cepat. Ya. Dan keberadaan orang ini saudara dalam kehidupannya, karena sudah Tuhan tawarkan ya, sudah Tuhan lihat. Lalu 38 tahun itu loh, sudah selesai dia semut-semutnya. Makanya Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tuhan gak ada yang nolong aku ke sana. Bangun, berdirilah, jalanlah, jadi sembuh. Nah, karena sudah berhenti semut-semut. Mungkin pada saat kita merespon Tuhan itu mungkin kurang baik ya. Tapi karena sudah Tuhan tawarkan, maukah engkau sembuh? Kenapa Tuhan tawarkan gitu? Sungut-sungutnya sudah berhenti. Ayo saudara, setiap kita apalagi masa pandemi ini, waduh ngomel, sungut-sungut. Entah dalam hati. Ada orang berkata begini, gak beranilah saya ngomong sama Tuhan, melawan Tuhan. Tapi hati kita ini loh. Tuhan tahu itu sampai ke dalaman hati. Tuhan tahu orang ini sudah 38 tahun menderita. Jadi 38 itu digantinya begini. Tuhan tahu orang ini telah berhenti sungut-sungut. Di hatinya loh. Tuhan juga tahu tentang kita. Dan hari ini, saudara ya, mari berhenti bersungut-sungut. Jadi domba yang baik. Saudara, kalau kita lihat ya, kalau yang bisa protes itu anak. Memang Tuhan ajak kita di dalam penggembalaan. Setelah itu kemudian Tuhan lahirkan kembali sebagai anak. Jadi kalau dalam tabernakel, saudara, domba itu adalah Kristen halaman. Ya kita harus alami itu, saudara. Kita harus alami, jangan main loncat aja. Yang loncat itu kata Tuhan pencuri. Nah, jadi kita mesti ikut pintu, ikut jalurnya Tuhan, prosedurnya Tuhan. Jadi domba, ya, domba itu saya ulang kembali cuman yang dilatih denger-dengeran, nggak ngomongnya, nggak protesnya, nggak cara bicaranya, enggak denger-dengeran sampai dia peka terhadap suara Tuhan dan terhadap suara orang asing. Dia ikuti Tuhan, dia ikuti suara firman. Terus dia berhasil dalam kehidupan berkelimpahan pasti, saudara ya. Nakal-nakal ada aja, karena ada domba yang sesat. Tapi Tuhan sayang, kemanapun pergi dicari sama Tuhan. Nah, ini Tuhan bertanggung jawab terhadap domba-dombanya, saudara ya. Nah, saudara dengar baik, kalau kita betul peka dengan suara Tuhan, akhirnya kita merespon dan mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan naikkan level derajat kita. Engkau dibaptis air dan dibaptis Roh Kudus, maka engkau dilahirkan kembali jadi anak. Waktu jadi anak, saudara, anak ini nggak dari kecil aja dong, mesti terus bertumbuh dewasa. Paling tinggi jadi apa? Nanti saudara jadi mempelainya Tuhan. Tapi waktu disebut menjadi mempelainya Tuhan, Tuhan bilang gini kok. Jadi mempelainya Tuhan bilang gini, aku tunjukkan kepada kamu mempelai pengantin perempuan, mempelai anak domba. Kembali lagi kepada domba. Makanya ini adanya di pintu gerbang domba. Ah, ya. Jadi setelah kita dari kecil ya, anak nih namanya anak, protes, ngomel, wajar nih. Tapi setelah berhasil dalam domba, saudara ya, lalu Tuhan percaya kalau kepada anak Tuhan percaya. Tuhan percaya antara anak sama bapak, itu lebih intim lagi. Tapi Tuhan terima ya protes. Nanti Tuhan kadang-kadang share kalau udah mulai dewasa, dipercaya sama Tuhan. Tapi ujungnya kalau saudara pengen tahu, klimaksnya adalah jadi mempelai. Orang mempelai itu kan orang yang dewasa, lalu kemudian menikah dengan Tuhan, saudara ya. Pernikahan anak domba.
Tuhan tidak menyatakan pernikahan raja segala raja. Biarpun dia adalah raja segala raja, tapi Tuhan bilang pada saat ditunjukkan kepada Yohanes, ayo kemari, aku tunjukkan kamu, kata malaikat Tuhan ya. Wahyu 21 ayat 9, aku tunjukkan kamu ke pengantin perempuan. Aduh, ini bayangin ya, ini luar biasa. Jadi, saudara, ini hebat sekali ya Tuhan. Dan ujungnya juga domba, mempelai. Ini klimaksnya kan ya. Ujungnya ya di domba. Awalnya domba, ujungnya domba. Yuk, Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Wahyu 21 ayat 9. Pengantin perempuan mempelai anak domba. Padahal Yesus itu raja segala raja. Ayat tidak menyebut begini. Pengantin perempuan mempelai raja segala raja. Tidak, mempelai anak domba. Adanya di pintu gerbang domba kesembuhan ini. Orang ini mematikan segala sungut-sungut. Saudara ya, jadi setelah sungut-sungutnya habis, maka orang ini disembuhkan. Saudara. Jadi kehidupan kita ini, saudara ya, menjadi pengantin perempuan anak domba. Itu ujung daripada kekristenan yang sejati. Kalau saudara terus mau ikut Tuhan, ya mau terus serius sungguh-sungguh sama Tuhan, ujungnya jadi mempelai anak domba. Sama, tetap dalam penggembalaan. Tuhan tidak memakai sistem yang lain, sistem penggembalaan. Makanya kalau saudara menjadi domba yang setia, mental domba nih ya, setia sama Tuhan, setia dengar-dengaran firman Tuhan, setia cari hadirat Tuhan, cari firman Tuhan, cari firman Tuhan, cari firman Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk kita. Kadang-kadang juga kita banyak keliru ya cara pandang kita. Tapi Tuhan bilang, bangun, tetap bangun engkau. Karena aku bertanggung jawab terhadap tawaranku, pasti engkau sembuh, pasti engkau dipulihkan, pasti engkau diberkati. Haleluya. Jadilah domba yang baik, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, biarlah kita hapuskan sungut-sungut kita. 40 tahun Tuhan bisa percepat menjadi 38 tahun. Karena sudah selesai, semua prajuritnya selesai, sudah yang sungut-sungut sudah selesai, jadi habis sungut-sungut kita. Tuhan akan segera tolong kita. Mari kita akan perjamuan suci, saudara ya, kita siapkan diri. Lihat, Yesus adalah juga anak domba yang tidak pernah sungut-sungut. Dia juga anak kepada Bapa. Dia satu tindakan pernah mengambil satu rasanya unek-unek hatinya lah. Jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi aku sebagai domba taat kepada engkau. Aku sebagai anak taat kepada engkau. Dasarnya itu domba. Jadi kalau mental dombamu benar, saudara, waktu jadi anak juga bagus. Wah, luar biasa ya. Waktu jadi anak juga bagus. Mental yang pertama itu dasar kekristenan itu domba, saudara. Jadi domba, dengar-dengaran. Ya, puji Tuhan. Yesus menang, kita juga harus menang. Ya, kita angkat semua, kita akan saudara pegang semua dan saya doa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Ini satu wujud kebenaran firman dinyatakan lewat perjamuan suci, di mana engkau sebagai domba Allah, sebagai anak Allah, karena dasar yang benar, maka engkau dengar-dengaran kepada Bapa. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus, teladan yang indah yang kau berikan kepada kami. Kau mendengar tanpa sungut-sungut dari segala persoalan, problem dan masalah yang kau hadapi. Kau tidak pernah bersungut-sungut. Ini teladan besar bagi kami Tuhan. Haleluya, kami tidak mau bersungut-sungut, bahkan kami hentikan sungut-sungut kami Tuhan. Hari ini, haleluya. Sehingga pertolongan Tuhan terjadi atas kami. Keajaiban terjadi atas kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menjadi domba yang baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terpujilah nama Yesus Kristus. Biarlah yang dipegang oleh semua anak-anakmu di rumah-rumah adalah tubuh dan darah Kristus. Kami percaya Tuhan, dengan perjamuan suci ini bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Ya, sekarang saudara, kita akan angkat angkat tubuh Kristus. Haleluya. Dan dengan itu Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu adalah besar, dan lewat ini
kami akan dapat berkat dari Tuhan. Kami mendengar firman Tuhan. Haleluya. Angkat tubuh Kristus dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dengan percaya tubuh Kristus dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dengan percaya darah Kristus dalam nama Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Kula makam kuli dan syakare dan waktu Tuhan hadir di setiap hidupmu, di rumah-rumahmu. Tuhan hadir, Tuhan melihat, Tuhan tahu, Tuhan bersuara, Tuhan berfirman. Respon suara Tuhan. Dan yang akan ditolong oleh Tuhan adalah yang berhenti sungut-sungut. Kalaupun saudara ada masih kekurangan, tapi karena engkau berhenti sungut-sungut, Tuhan bekerja. Haleluya. Respon suara Tuhan. Respon suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Jadi terus masuk dalam pengembalaan Tuhan. Haleluya. Gembala kita adalah satu saja. Suara firman, suara firman, suara firman. Haleluya. Di kandang manapun kau berada, cuman satu gembala kita, suara firman. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua. Haleluya. Apa yang sudah kau kerjakan bagi kami, kami mau bersyukur selalu ya Bapa. Berkati Tuhan pemerintah kami Indonesia, Pak Jokowi dan Pak Maruf. Amin. Berikan kebijaksanaan hikmat untuk bisa mengelola negara ini dengan baik Tuhan. Baik dari segala sektor, baik politik maupun sektor ekonomi, sektor kesehatan dan apa saja Tuhan. Yang membantu presiden juga Tuhan tolong para menteri yang ada, khususnya untuk menteri kesehatan, supaya Tuhan bisa menemukan vaksin yang tepat dan uji coba yang secepatnya terjadi Tuhan, sehingga vaksin ini bisa disebarkan di Indonesia dan COVID-19 berhenti di Indonesia. Haleluya. Kami mohon Tuhan, hal ini kami bawa kepadamu Tuhan. Tolong, haleluya, ampuni segala sungut-sungut yang dilakukan oleh anak-anakmu Tuhan, yang membuat akhirnya kami tidak menjadi terang. Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus. Demikian Tuhan juga bekerja untuk KPK, TNI Polri, haleluya, dan yang bergerak di bidang hukum. Mereka yang membantu pemerintah Tuhan, mereka menegakkan kebenaran. Biarlah keadilan ini terjadi Tuhan Yesus Kristus atas Indonesia, bisa membongkar kasus-kasus besar, sehingga orang-orang yang memang berdosa, orang-orang yang koruptor, narkoba, terorisme, dalang-dalang kerusuhan, ormas-ormas, semuanya yang tidak sepakat dengan ideologi Pancasila, yang merugikan negara Tuhan, semuanya terbongkar. Dan mari Tuhan beri power kepada penegak-penegak hukum kami, intelijen, beri hikmat untuk bisa membongkar ini semua, sehingga keadilan Tuhan ada di Indonesia. Kalaupun memang luput daripada hukuman dari dunia ini, maka keadilan Tuhan tidak pernah luput, karena Engkau tahu persis, Engkau melihat sampai kedalaman hati dari setiap orang Tuhan. Mari bekerjalah Tuhan dan tegakkan keadilan, supaya namamu ditakuti di Indonesia. Banyak orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang malas Kau berikan kerajinan, yang dalam kesusahan Kau hiburkan Tuhan Yesus Kristus. Shalom damai sejahtera-Mu menyertai setiap mereka Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir dalam live streaming ini, mereka yang telah berkorban, perpuluhan ucapan syukur, semuanya diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Shalom damai sejahtera menyertai anak-anak-Mu, haleluya, dalam setiap pekerjaan mereka, bisnis, usaha mereka yang lumpuh, Tuhan bangkitkan, haleluya, sehingga bisa berjalan lagi. Dan yang tak mampu melakukan firman Tuhan, yang perjalanan hidupnya tidak sesuai firman Tuhan, Tuhan sembuhkan lumpuh rohani itu.
Sehingga nanti berjalan lagi bersama dengan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, tidak ke kiri dan tidak ke kanan, tapi tetap dalam rel Tuhan. Maka ada keberuntungan dan diberkati oleh Tuhan. Makasih Bapak, terima kasih buat apa yang kau kerjakan, dan kami bersyukur buat semuanya. Kami akan menutup ibadah ini, dan kami akan angkat dua tangan kami dan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di mana kau berada, terimalah anugerah, cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu. Kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara, dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.